Pembelajaran di sekolah saat ini. 1. Metode pengajaran. Tantangan, banyak sekolah masih menggunakan metode pengajaran yang pasif, dengan siswa lebih banyak mendengarkan ceramah guru daripada berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Solusinya, menerapkan metode pengajaran aktif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. 2. Evaluasi dan penilaian. Tantangan, sistem evaluasi yang terlalu fokus pada ujian dan nilai akademis seringkali tidak mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan. Solusinya yaitu mengembangkan metode penilaian alternatif seperti penilaian portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian berbasis proyek. Yang ketiga, ada dukungan psikososial. Banyak siswa mengalami masalah psikososial seperti stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka. Solusinya dapat dengan menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang efektif, serta program kesejahteraan siswa untuk mendukung kesehatan mental dan emosional mereka. Yang keempat, partisipasi orang tua. Tantangannya, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak mereka seringkali menghambat kemajuan siswa. Dengan melibatkan diri dalam proses pendidikan anak-anak, orang tua dapat memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih baik. Ketika anak-anak melihat bahwa orang tua mereka tertarik dan mendukung pendidikan mereka cenderung lebih termotivasi, bersemangat dalam belajar. Solusinya, mengadakan program keterlibatan orang tua yang proaktif seperti pertemuan rutin, workshop, dan komunikasi yang terbuka antara sekolah dan rumah. Dengan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka, orang tua dapat memahami lebih baik kebutuhan mereka dan memberikan dukungan yang tepat. 5. Pendidikan karakter. Tantangannya yaitu pengajaran nilai-nilai moral dan etika seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam kurikulum formal. Solusinya, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum melalui kegiatan yang membangun nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan integritas. Perencanaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan menyelesaikan masalah. 1. Implementasi metode pengajaran aktif. Strateginya, melatih guru dalam metode pengajaran aktif seperti pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kooperatif. Membuat ruang kelas yang fleksibel untuk mendukung kegiatan pembelajaran aktif. Tujuannya, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. 2. Diverifikasi metode penilaian. Strategi 1. Mengembangkan berbagai metode penilaian yang dapat mengukur kemampuan siswa secara holistik. 2. Melibatkan siswa dalam proses penilaian diri dan refleksi. Tujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan dan perkembangan siswa. 3. Penguatan layanan dukungan psikososial, yaitu dengan menyediakan layanan konseling dan program kesejahteraan mental bagi siswa. Kemudian melatih guru untuk mengenali tanda-tanda masalah psikososial dan memberikan dukungan awal. Tujuannya adalah mendukung kesehatan mental dan emosional siswa untuk meningkatkan kinerja akademis dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang keempat, peningkatan keterlibatan orang tua. Strateginya, 1. Mengadakan program dan workshop untuk orang tua mengenai cara mendukung pendidikan anak di rumah. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif antara sekolah dan orang tua. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan anak dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. 5. Integrasi pendidikan karakter. Strateginya meliputi 1. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah. 2. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa. Tujuannya yaitu membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan tangguh. 6. Pemanfaatan data teknologi dalam pengelolaan sekolah. Strategi 1. Menggunakan sistem manajemen sekolah berbasis data untuk melacak perkembangan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 2. Mengadakan pelatihan untuk guru dan staf dalam menggunakan teknologi untuk pengelolaan dan analisis data pendidikan. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Dengan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, efektif, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh dalam proses belajar.